peserta didik SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur. SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur mempunyai program baru, yaitu namanya Program Pendidikan Karakter Generasi Qurani 18 Sikap. Untuk program ini kita akan implementasikan dulu dalam kegiatan di dalam bulan suci Ramadan. Kami ulangi, program ini akan kita implementasikan dulu di dalam kegiatan bulan suci Ramadan. Di SMP, nama programnya adalah Berkah Ramadan Virtual. Ya, jadi nama program Ramadan di SMP adalah Berkah Ramadan Virtual. Dalam Berkah Ramadan Virtual ini banyak kegiatan yang mana dalam kegiatan-kegiatan itu kita inginkan ada sikap yang bisa tertanam dalam diri peserta didik ataupun warga atau keluarga besar SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur. Baik. Berkah Ramadan Virtual SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur ada 5 kegiatan yang akan kita laksanakan selama bulan suci Ramadan. Yaitu pertama, virtual kultum guru dan peserta didik. Jadi nanti ada beberapa guru yang kultum secara live IG, ada 1 pekan live IG, kemudian di hari lainnya, di hari sekolah, live Zoom. Begitu juga akan ada virtual kultum peserta didik. 1 pekan, 1 hari dalam 1 pekan akan ada live IG, kemudian hari lainnya di hari sekolah, live Zoom. Yang kedua akan ada zakat online. Nanti setiap hari di mana masuk sekolah, di jam istirahat, tim OSIS dan juga guru sudah siap untuk menerima zakat yang ingin ditunaikan oleh peserta didik ataupun orang tua melalui Zoom. Insya Allah kita akan kirim link Zoom-nya untuk siapa saja yang ingin membayar zakat melalui Masjid Syuhada Al-Azhar Sifabudi Cibubur bisa melalui SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur. Yang ketiga, kita ada program virtual Murojaah Tahfiz. Ya, virtual Murojaah Tahfiz ini kita lakukan setiap hari di jam sekolah, di hari sekolah masuk, mulai dari pukul 11:30 sampai dengan jam 12. Nah, ini juga nanti pemandunya dari anak-anak, baik kelas 7, kelas 8, ataupun kelas 9. Gerakan sedekah takjil, nanti seperti apa, kita akan sampaikan. Kemudian one day to juz read Quran. Untuk mengganti tadarus setiap hari kita akan ganti dengan program 1 hari membaca 2 juz Quran, yang mana nanti dibagi per kelas. Jadi kalau misal di kelas anak-anak ada 25, berarti 2 juz itu dibagi kepada 25 anak. Baik, kita lanjut saja. Kegiatan pertama, virtual kultum guru dan peserta didik. Ya. Dalam kegiatan ini, sikap yang diperoleh ya bagi peserta didik ataupun warga SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur yang ingin kita yang menjadi sasaran kita adalah yang pertama sikap mutu. Ya, kita ingin dalam virtual kultum ini baik guru ataupun anak-anak mempunyai sikap mutu. Sikap mutu itu adalah sesuatu yang potensi yang bisa kita keluarkan menjadi sesuatu yang berkualitas, berkuantitas, yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Sehingga implementasinya apa? Dalam kegiatan sehari-hari, kita ingin mengembangkan potensi dakwah baik di keluarga ataupun masyarakat. Siapapun nanti guru ataupun peserta didik yang memberikan kultum ya sesuai dengan jadwal yang sudah dijadwalkan, mereka secara tidak langsung mempunyai sikap mutu. Nah, di mana bisa dilakukan dalam setiap hari, yaitu apa? Mengembangkan potensi dakwah
baik di keluarga ataupun di masyarakat. Setidaknya kita bisa berdakwah di keluarga terlebih dahulu. Contoh misal masalah sholat, atau misal masalah mengaji, membaca Al-Quran setiap hari. Hal-hal yang sifatnya adalah saling mengingatkan mengenai apakah sudah mengaji setiap hari, itu merupakan sebuah sikap mutu di mana kita secara tidak langsung berdakwah kepada orang yang berada di sekitar kita. Yang kedua, sikap yang diperoleh adalah berpikir positif. Yaitu apa implementasinya? Bisa memberikan sesuatu hal yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau kita selalu positive thinking, nah kita harus bisa nih menjadikan diri ini, atau kita punya pemikiran, atau mungkin kita punya tata bahasa yang baik, atau kita mungkin punya perilaku yang baik, atau kita mungkin punya ide yang baik, itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, kultum di sini dari segi retorika, di mana berbicara menyampaikan sesuatu yang bermanfaat. Ini juga merupakan sesuatu yang baik untuk orang lain. Sehingga anak-anakku sekalian yang nanti ke bagian kultum, secara tidak sadar kalian mempunyai sikap berpikir positif, yaitu apa? Menyampaikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini Bapak harapkan seluruh warga SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur, baik guru ataupun peserta didik, bisa mempunyai atau memperoleh sikap dua ini. Baik, yang kedua, zakat online. Ya, ini program yang kedua, zakat online. Sikap apa yang secara tidak langsung kita peroleh? Yang pertama, ikhlas. Ya, ikhlas itu kan segala sesuatu kita niatkan, kita lakukan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, meyakini bahwa bentuk apapun yang diberikan kepada orang lain, zakat itu kan kita menunaikan zakat. Kita mengeluarkan zakat fitrah, ya, sekian gitu, diberikan kepada amil, nanti amil akan memberikan kepada orang lain. Yakinlah, bentuk apapun yang diberikan kepada orang lain karena Allah. Nah, di sini keikhlasannya, lillahi ta'ala. Pasti ada manfaat yang besar dalam kehidupan. Yakin, pasti itu ada. Nah, kalau kita, anak-anak, guru, semuanya warga SMP Al-Azhar Sifabudi mempunyai keyakinan itu karena Allah, berarti kita setidaknya sudah mempunyai sifat ikhlas. Yang kedua, takwa. Yaitu apa? Melaksanakan rukun Islam, menunaikan zakat sebagai seorang muslim. Yang selanjutnya, virtual murojaah tahfiz, yaitu rajin. Sikap yang diperoleh secara tidak langsung, anak-anakku sekalian, kalian mendapatkan, kita semua mempunyai sikap rajin, yaitu apa? Membiasakan diri untuk selalu mengulang bacaan hafalan Quran setiap hari. Kemudian istiqomah. Sikap yang diperoleh adalah istiqomah, yaitu apa? Implementasinya. Dengan menjaga kualitas hafalan ini. Bagaimana cara menjaga kualitas hafalan ini? Ya, dengan membiasakan habituasi murojaah setiap hari. Jadikan habit bahwa murojaah setiap hari. Baik di rumah, baik dalam mengikuti program sekolah ataupun di rumah. Ini anak-anakku sekalian atau warga SMP, kita akan mendapatkan dua sikap ini. Yang selanjutnya, gerakan sedekah takjil. Ya, gerakan sedekah takjil ini kalian boleh memberikan takjil ke musola atau ke masjid terdekat, ya, ke musola atau masjid terdekat rumah kalian masing-masing. Atau misal kalian bisa sedekah takjil ke Masjid Syuhada SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur, karena setiap hari membuka untuk memberikan untuk takjil kepada shaimin was shaimat. Apa saja yang diperoleh sikapnya? Yaitu sikap syukur, di mana secara tidak langsung sikap ini ada dalam diri kita ketika kita bersedekah takjil. Apa implementasinya dalam kehidupan? Memberikan sesuatu yang terbaik. Ingat, kita harus memberikan sesuatu yang terbaik yang kita punya. Karena hakikatnya pada hakikatnya kita diberikan nih sama Allah. Diberikan sama Allah rezeki, banyak sekali. Ya, yang lebih gitu ya, sama Allah dikasih rezeki yang lebih. Sehingga harusnya kita bisa berbagi. Ini pada dasarnya konsep syukur.
Kemudian kasih sayang. Secara tidak langsung ketika kita melaksanakan gerakan sedekah takjil ini di musola dan masjid terdekat dari rumah, ya seluruh anak-anakku, kalian mempunyai sikap kasih sayang, yaitu merasakan perasaan yang senang dan bahagia. Harus ada. Ketika memberikan sesuatu harus ada perasaan senang dan bahagia. Ya, kalau kita sudah merasa senang dan bahagia berbagi kepada orang lain, secara tidak langsung kita mempunyai sikap kasih sayang. One day to just read the Quran, ya satu hari ini program sekolah membaca 2 juz Quran, atau mungkin kalian di rumah satu hari 5 juz Quran, alhamdulillah. Secara tidak langsung kita mempunyai sikap tanggung jawab, yaitu apa? Merasakan sebuah kewajiban. Kalau kita sebagai seorang muslim, kita harus bisa merasakan sebuah kewajiban. Apa kewajiban kita? Membaca dan memahami pedoman hidup, yaitu Al-Quran. Harus ada rasa ini dalam diri kita. Sehingga ketika ada rasa, oh saya sebagai seorang muslim nih, wajib membaca dan mempelajari Al-Quran. Maka secara tidak langsung, sikap tanggung jawab ada dalam diri kita. Untuk itu anak-anakku sekalian, usahakan, niatkan karena Allah, dan juga rasakan bahwa membaca Al-Quran itu sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup. Kemudian yang selanjutnya rajin, yaitu membiasakan diri untuk selalu membaca Al-Quran setiap hari. Anak-anakku sekalian, inilah beberapa sikap dari 18 sikap generasi Qurani, yang dimana sikap-sikap yang disebutkan tadi itu ada semuanya dalam Al-Quran. Baik, mungkin itu beberapa hal yang sedikit Pak Anwar bisa jelaskan. Intinya, Pak Anwar ingin kita bersama-sama melakukan apapun itu niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus sadar, ketika melakukan ini, melakukan itu, sesungguhnya ada sikap yang tertanam dalam diri kita. Kalau kita sudah sadar ternyata bersedekah, saya punya sikap ikhlas, yang penting karena Allah, kemudian juga kasih sayang. Nah, ketika kita sadar punya itu, terus jaga sikap-sikap itu dan juga harus kita lakukan setiap hari. Mudah-mudahan hal yang disampaikan tadi bermanfaat, khususnya untuk Pak Anwar pribadi dan anak-anakku sekalian. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Anwaruddin atas arahan dan nasihat untuk anak-anak semuanya. Semoga kita dapat menjalani 18 sikap dan bisa istiqomah dilakukan dalam setiap hari ya Pak ya. Terima kasih ya Pak, jazakumullah khairan kasiron. Oke, selanjutnya Tarhib Ramadan akan dibawakan oleh Bapak Zuhri. Kepada Bapak Zuhri, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis rahli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pimpinan SMP, Ustadz Anwar, Ustadz Saiful, dan Ustadzah Reska, Bapak Ibu Guru SMP Al-Azhar Sifabudi dan siswa-siswi, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu sekalipun via Zoom.
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik sehingga kita bisa menghadiri salah satu di antara taman-taman surga, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa majelis ilmu itu merupakan salah satu dari taman-taman surga yang ada di muka bumi ini. Oleh karenanya ini merupakan anugerah. Kita bisa menghadiri salah satu dari taman ilmu. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah berkenan untuk melimpahkan ilmu yang bermanfaat. Sehingga dengan ilmu itu kita bisa beramal dengan benar. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, umatnya yang mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian, sebagaimana temanya ya, program pendidikan karakter. Karakter itu kalau dalam bahasa agama kita kurang lebih adalah akhlak. Untuk apa sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini? Ada yang tahu? Hah? Apa misi utama yang diemban oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini? Apa nak? Iya. Misi utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Dari mana kita tahu, Pak? Karena hal ini ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim, Imam Adz-Dzahabi dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bu'istu liutammima solihal akhlak. Innama bu'istu liutammima solihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kita perhatikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik-baik dalam hadis ini. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabdanya dengan mengatakan innama. Ya. Kata innama dalam ilmu nahwu itu merupakan adadul hasri. Kalau diterjemahkan hanya untuk. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, aku diutus ke muka bumi ini hanya untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Sehingga dari sini sebagian ulama-ulama kita memberikan kesimpulan bahwa seluruh syariat Islam, ya, seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bermuara kepada akhlak mulia. Kita tahu bahwa unsur utama di dalam agama kita itu ada 3. Ada akidah, ada ibadah, dan ada akhlak. Akhlak, sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan, merupakan tujuan utama diutusnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini. Terus kalau akidah tujuannya apa, Pak? Tujuan utama akidah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana tujuan ibadah juga untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu mari kita perhatikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh Imam At-Tirmidzi. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minin, mukmin yang sempurna, ya, akmalul mu'minina imanan ahsanahum khuluqa.
Mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah mukmin yang akhlaknya paling mulia. Jadi Nabi SAW menyampaikan bahwa tujuan utama dari akidah itu adalah pembentukan akhlak. Oleh karena itu, seharusnya semakin kuat semakin kuat akidah seseorang, maka akhlaknya semakin baik. Kalau ada orang misalnya mengklaim, oh saya ini orang yang akidahnya paling kuat. Oh akidah saya ini sudah nggak tergoyahkan, tapi kok akhlaknya tidak baik. Ya, berarti itu hanya pengakuan. Berarti sebetulnya akidahnya belum kuat. Kenapa? Karena kalau akidahnya kuat, akhlaknya mulia. Bisa dipahami ya nak? Baik. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Kalau akhlaknya belum mulia berarti imannya belum sempurna. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa pahami kenapa kok Nabi SAW tadi Bapak sampaikan di awal, aku diutus itu hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Kenapa? Karena salah satu tujuan utama akidah itu adalah untuk memperbaiki akhlak seseorang. Ini akidah. Terus bagaimana dengan ibadah? Sama. Tujuan dari ibadah itu juga untuk memperbaiki akhlak. Kita ambil contoh misalnya sholat. Ya. Sholat salah satu tujuannya apa nak? Ada yang tahu siswa kelas 7? Atau kelas 8? Tujuan utama sholat apa? Iya. Tujuan utama dari sholat itu adalah memperbaiki akhlak kita. Ayat yang sering kita dengar ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Surat apa? Ayo. Surat apa? Surat Al-Ankabut ayat 45. Surat Al-Ankabut ayat 45. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya sholat itu akan mengikis akhlak yang tidak baik. Artinya sholat itu akan memperbaiki akhlak-akhlak yang tidak baik. Karakter-karakter yang tidak baik. Jadi kalau ada orang yang sudah sholat, ya, tapi kok akhlaknya masih kurang bagus, maka sholatnya perlu diperbaiki. Sholatnya perlu diperbaiki. Kenapa? Ya karena sholatnya belum benar. Apa indikatornya? Indikatornya akhlaknya masih belum baik, karakternya masih belum baik, karena mestinya dengan melakukan sholat akan menghasilkan karakter-karakter yang luhur, akhlak-akhlak yang mulia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini contoh ibadah, bahwa ibadah itu membentuk akhlak, menyempurnakan akhlak. Bagaimana dengan zakat yang tadi disebut oleh Ustadz Anwar ya? Zakat online. Bagaimana dengan zakat? Sama.
Salah satu tujuan utama zakat adalah untuk menyempurnakan akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu surat nomor berapa? Surat At-Taubah, surat nomor 9. Surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala menegaskan khud min amwalihim shadaqatan. Ambillah zakat itu dari orang-orang yang memiliki kelebihan. Untuk apa? Tutahhiruhum. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan bahwa tujuan dari zakat itu tutahhiruhum, karena zakat itu akan mensucikan mereka. Mensucikan orang-orang yang bayar zakat. Mensucikan dari apa? Mensucikan dari apa, anak? Kira-kira? Mensucikan dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Mensucikan dari harta-harta yang haram. Akhlak yang tidak baik dengan zakat akan disucikan, akan dibersihkan. Contohnya apa? Contohnya adalah sifat pelit. Ya, sifat pelit. Sifat pelit, ya, pelit itu akhlak jelek atau akhlak yang baik? Akhlak yang jelek atau yang baik? Akhlak yang jelek. Ya, sifat yang jelek. Maka dengan zakat, akhlak yang jelek itu akan dikikis habis. Ya. Ini zakat. Jadi ternyata zakat itu tujuannya adalah untuk membentuk karakter yang mulia. Jadi dalam zakat itu ada pendidikan karakter. Ya. Terus bagaimana dengan puasa? Ya. Bagaimana dengan puasa? Apakah puasa itu juga memiliki hubungan dengan akhlak? Oh, pasti. Ya, tentu. Makanya tema Tarhib Ramadan pendidikan karakter generasi Qurani. Kenapa? Karena panitia melihat bahwa di dalam ibadah puasa di bulan Ramadan ini penuh dengan pendidikan karakter. Lawang bahkan salah satu tujuan utama kita disuruh puasa di bulan Ramadan ini untuk memperbaiki akhlak kita. Untuk memperbaiki akhlak kita. Apa contohnya? 1, sabar. Ya. Salah satu karakter yang dibentuk di dalam ibadah puasa itu adalah sabar. Jadi Ramadan ini akan memperbaiki kualitas sabar seseorang. Sehingga orang yang dikatakan lulus Ramadan, lulus pendidikan karakter Ramadan adalah mereka-mereka yang keluar Ramadan menggondol karakter sabar dalam kehidupannya. Loh, kalau selesai Ramadan kok sabarnya nggak nambah, malah berkurang, berarti belum lulus. Iya, berarti belum lulus. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani, di mana Nabi SAW menyamakan bulan Ramadan itu sebagai saumu syahri sobri. Ramadan itu saumu syahri sobri. Ramadan itu puasanya bulan sabar. Jadi nama lain dari Ramadan adalah bulan sabar.
Kenapa? Kenapa kok Ramadan itu dinamakan dengan bulan sabar? Karena di bulan Ramadan ini kita disuruh sabar beribadah kepada Allah. Ya, kita disuruh sabar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Di bulan Ramadan ini kita disuruh sabar untuk nggak makan, untuk nggak minum sampai tiba waktunya. Padahal kita tahu makan, minum itu perkara yang halal. Ya enggak? Halal apa enggak? Halal. Ya. Makan, minum itu halal. Tapi ketika kita sedang berpuasa di bulan Ramadan ini, Allah bilang jangan makan dulu ya. Jangan minum dulu sampai tiba waktunya. Jadi kita disuruh sabar. Sabar menunggu tiba waktunya untuk makan, sabar menunggu tiba waktunya untuk minum. Dan untuk itu kita bisa. Bisa kita. Ya. Disuruh nunggu. Kenapa? Karena di saat itu terbentuk karakter sabar. Loh, kalau nggak sabar yuk dilanggar itu ya. Disuruh makannya nanti. Kalau matahari sudah tenggelam. Nggak sabar. Zuhur sudah dimakan itu. Kata dia, wah nggak ada orang. Ya. Jadi kita bisa menahan untuk tidak makan dan tidak minum karena ada kesabaran. Contoh lain, di bulan Ramadan ini kita disuruh banyak-banyak baca Quran. Tadi disampaikan ya, one day 2 juz, Masya Allah. 1 hari 2 juz, itu kalau di luar bulan Ramadan gimana? Boro-boro ya. Tapi kalau di bulan Ramadan, insya Allah, kenapa? Karena di bulan Ramadan itu memang ada nilai kesabaran. Masing-masing kita punya program untuk banyak-banyak baca Quran. Nah itu kalau di luar Ramadan, wah, Qurannya masih baru disimpan dalam lemari. Contoh lain, kita disuruh sholat taraweh, Masya Allah. Sholat taraweh berapa rakaat? Ada yang 11, ada yang 23. Leweng biasanya zuhur 4 rakaat aja udah males. Lah ini kita disuruh sholat 11 rakaat ataupun 23 rakaat. Bisa? Bisa. Ya, buktinya bisa. Kenapa kok bisa? Ada kesabaran. Ada kesabaran. Karena di dalam Ramadan itu memang ada program pendidikan karakter. Dan salah satu yang ditanamkan di dalam syariat agama kita adalah karakter sabar. Nah, oleh karena itu nanti kita tahu ini. Sabarnya ini pas Ramadan atau nanti di luar Ramadan juga masih sabar lah. Inilah ukuran. Inilah ukuran kita ini lulus dalam madrasah Ramadan apa enggak? Kalau kita lulus tarbiyah Ramadan, pendidikan Ramadan, maka insya Allah karakter itu melekat dalam diri kita. Sehingga nanti kita akan menjadi orang yang sabar. Sabar, ya, ketika bermuamalah dengan bapak dan ibu guru. Dia akan lebih sabar ketika bermuamalah dengan kedua orang tua. Dia akan lebih sabar ketika bermuamalah dengan adik dan kakaknya, dengan teman-temannya, dengan tetangga. Dia akan menjadi pribadi yang sabar, tidak mudah untuk mengeluh. Tapi selesai Ramadan kok balik lagi. Ya. Sabarnya nggak nambah, ya berarti
perlu mengikuti pendidikan Ramadan lagi. Ya. Baik Bapak Ibu dan siswa-siswi SMP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat. Memberikan nasihat ketika kita sedang berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in syabbahu ahadun. Seandainya kalau kalian itu sedang berpuasa, tiba-tiba kok ada yang ledek, tahu-tahu kok ada yang mencela, ada yang memaki. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falyaqul inni mru'un shaim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian sedang berpuasa kok kemudian ada orang yang berbuat seperti itu, maka katakan inni shaim, aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Apa maksudnya? Maksudnya kita cerita-cerita, weh saya sedang berpuasa. Oh enggak. Maksudnya aku akan sabar. Kalau aku diledek, aku dicela, aku dihina, aku enggak akan melayani karena aku sedang berpuasa. Maka aku akan bersabar. Bukan kok kemudian bilang ada yang ledek kemudian apa? Aku lagi puasa, emang kamu berani sama saya? Oh bukan kayak begitu. Tapi kita sampaikan aku sedang berpuasa, jadi mohon maaf aku nggak akan melayani ledekan kamu. Ini shaim. Ini yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini karakter yang pertama, yang dididik dengan ibadah Ramadan. Kemudian yang kedua adalah sifat jujur. Tadi sudah disampaikan ya oleh Ustadz Anwar. Sifat jujur. Ramadan ini merupakan salah satu sarana untuk melatih kejujuran kita. Coba, siapa sih yang tahu kalau kita itu berpuasa? Siapa yang tahu kalau misalnya kita tidak sedang berpuasa? Ada yang tahu? Nggak ada, kecuali kita dan Allah tentunya. Kalau misalnya ada seseorang bangun kesiangan, ya, bangun kesiangan sehingga waktu makan sahurnya sudah habis, sehingga dia sahurnya jam 6. Karena terlambat, jadi dia makan sahur jam 6. Habis makan sahur, mandi, bersih, keluar rumah. Jalannya gaya kayak orang berpuasa gitu, lemes-lemes begitu. Ada yang tahu kalau dia nggak berpuasa? Nggak. Nggak ada yang tahu kecuali kalau dia cerita. Pas nanti habis sholat duhur ikut rebahan. Mengesankan kalau dirinya lapar, lemes. Bisa dilakukan? Bisa. Tapi kok kenapa ya nggak dilakukan oleh orang-orang yang ada di bulan puasa ini? Ketika di meja makan terhidang banyak makanan, begitu dengar azan subuh, kenapa kok berhenti? Sekalipun kita seorang diri. Kita sedang sendirian, kenapa kok makanan itu nggak kita habisin saja? Nggak ada yang tahu apa? Toh nanti biar saya bersihkan, saya keluar, berakting seakan-akan puasa. Kenapa nggak dilakukan? Karena ada kejujuran. Jujur dalam perilaku, jujur dalam perkataan. Karena kita jujur. Coba deh. Ketika menjelang berbuka itu ya, orang tua kita itu biasanya sudah menghidangkan makanan sebelum waktu berbuka tiba. Kalau misalnya waktu berbuka itu jam 6, kira-kira setengah 6, itu makanan sudah siap. Kenapa kok nggak nyicipin gitu? Oh itu rasanya gimana ya es cendol itu gitu. Kenapa kok nggak dilakukan? Sekalipun itu misalnya mamanya masih di dapur sehingga nggak ada yang tahu, minum 1 kali seruput, begitu nggak ada yang tahu itu. Kenapa kok nggak ada yang lakuin?
Bisa dilakukan, tapi kenapa kok nggak dilakukan? Ada kejujuran, ada perilaku jujur, ada perkataan jujur, ada kesadaran saat itu. Allah tahu. Sehingga nggak melakukan. Makanya Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, malam yada qaula zur, siapa yang berpuasa tapi kok nggak bisa jujur, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amu wa syarabuh. Maka puasanya orang yang seperti itu dikatakan falaisa lillahi hajah, maka Allah nggak butuh puasanya orang yang seperti itu. Allah nggak butuh dengan puasanya orang-orang yang tidak jujur di dalam berpuasa. Berarti ya, orang yang puasa tapi kok masih suka berkata tidak jujur, orang yang berpuasa tapi kok masih suka tipu menipu, berarti puasanya belum sukses alias gagal. Nggak jujur dalam apa? Nggak jujur dalam ujian, nggak jujur dalam ulangan, nggak jujur dalam muamalah. Maka orang-orang yang seperti ini berarti puasanya belum sukses. Puasanya baru sebatas nggak makan dan nggak minum. Lah puasa itu nggak cukup, cuma nggak makan dan nggak minum. Puasa yang hanya sekedar nggak makan dan nggak minum itu namanya puasa perut. Tapi lisannya belum puasa, matanya belum puasa, telinganya belum puasa. Dikatakan oleh sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, idza sumta falyasum sam'uka, kalau kamu berpuasa maka puasakan juga telingamu. Wa basaruka, puasakan juga pandanganmu. Wa lisanuka, dan puasakan juga lisanmu. Ini puasa yang diinginkan. Puasa apa tadi yang pertama? Basaruka, sam'uka, basaruka dan lisan. Yang pertama adalah puasa pendengaran, puasa telinga. Puasa telinga itu gimana? Puasa telinga itu menggunakan telinga ini untuk mendengarkan hal-hal yang bagus. Mendengarkan tilawah Quran, mendengarkan tausiah, mendengarkan pengajian, mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Ketika kita berpuasa, maka kita harus menggunakan telinga ini untuk hal-hal yang baik. Bukan diumbar bebas mendengarkan gosip, mendengarkan fitnah, bukan. Inilah bentuk puasanya telinga. Wa basaruka. Puasa mata. Apa puasa mata? Apa? Hah? Puasa mata itu apa? Hah? Tidur. Wah, kalau puasa mata tidur ya habis waktunya untuk tidur ya. Habis sahur tidur, bangun-bangun maghrib. Walah. Bukan, puasanya mata itu adalah ghaddul basar. Menundukkan pandangan mata. Jadi makanya keliru besar kalau seandainya ada orang nunggu puasa kok jalan-jalan nonton sesuatu yang tidak syar'i. Nunggu berbuka itu mestinya dengan apa? Dengan amal kebaikan. Baca Quran, banyak-banyak berdoa. Kenapa? Karena waktu menjelang berbuka itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Bukan terus keluyuran.
Ini puasanya mata. Puasanya lisan jelas. Lisan ini harus kita jaga dari tutur kata yang tidak bagus. Kita jaga dari tutur kata yang bohong. Dari tutur kata yang dusta. Kita jaga lisan ini dari membicarakan aib orang lain. Kita jaga dari fitnah. Kita jaga dari ngegosip. Ini namanya puasa lisan. Dan di dalam ibadah puasa ini semuanya dibentuk. Karakter ini benar-benar ditanamkan. Ini sifat yang keberapa? Karakter yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah dermawan. Tadi Pak Ustadz Amar menyampaikan takjil ya. Bagi-bagi takjil. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling dermawan. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling dermawan. Saking dermawannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu digambarkan kalau memberi nggak takut miskin. Coba bayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memberikan 300 ekor onta kepada orang kafir. Berapa? 300 ekor onta. Masya Allah. Sedekah sebanyak 300 ekor onta. Kalau harga onta misalnya sama dengan harga sapi, ya ini misalnya harga onta itu sama dengan harga sapi berapa ya? 20 juta katakan. Ya tinggal kita kalikan. 20 juta kali 300. Berapa itu? Berapa juta atau berapa miliar itu? Hah? 300 kali 20 juta. 6 miliar. Masya Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim disebutkan memberikan sedekah kepada orang kafir 6 miliar. Kapan itu? Di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, ya, kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi manusia yang super dermawan. Super dermawan. Kedermawanannya itu berlipat-lipat, bertambah. Mari kita dengarkan apa yang diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Ketahuilah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencapai puncak kedermawanannya. Ya, mencapai puncak kedermawanannya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dermawan sepanjang tahun, tapi kalau sudah Ramadan nambah kedermawanannya. Kenapa ya? Kenapa kok Nabi kalau masuk bulan Ramadan kedermawanannya itu nambah? Kenapa? Hina yalqahu Jibril. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau di bulan Ramadan itu ketemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi setiap bulan Ramadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketemu sama malaikat Jibril. Loh terus apa hubungannya kalau ketemu dengan malaikat Jibril? Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan yudarrisuhul Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam bulan Ramadan itu ketemu malaikat Jibril untuk apa? Untuk setoran Quran. Masya Allah.
tadi yang disampaikan ya oleh Bapak Kepala Sekolah. Ada setoran. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap bulan Ramadan setoran Quran dengan malaikat Jibril. Kebayang ya, manusia yang paling mulia setorannya sama siapa? Setorannya kepada malaikat yang paling mulia. Lah ini kuncinya. Kenapa kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi manusia yang sedemikian dermawan kalau bulan Ramadan? Karena setiap hari baca Quran. Kenapa? Karena Quran itu ternyata juga sama dengan puasa membentuk karakter. Karakter-karakter yang tidak baik maka akan diperbaiki dengan Al-Quran. Makanya salah satu nama Al-Quran Asy-Syifa. Obat. Obat apa? Obat karakter yang tidak bagus. Akhlak yang tidak bagus akan diobati dengan Al-Quran. Ini kenapa kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau masuk bulan Ramadan kok menjadi dermawannya bertambah. Karena bulan Ramadan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setoran kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian yang terakhir, karakter yang keempat yaitu disiplin. Bapak Ibu dan anak-anakku, siswa-siswi SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur Cilengsi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya bahwa seluruh ibadah di dalam agama kita itu ada waktunya. Benar nggak? Sholat, ada startnya, ada finishnya. Startnya apa? Takbiratul ihram, finishnya salam. Ya enggak? Zakat, ada enggak? Ada. Zakat ini malah lebih keren. Kenapa? Harus dikeluarkan setiap tahun. Berapa persen? 2,5%. Ya. Jadi ada ketentuannya. Loh kalau puasa gimana Pak? Puasa juga sama. Puasa itu ada sahur, ada buka. Di waktu sahur itu ada batas akhirnya dan di berbuka itu ada batas awalnya. Batas akhirnya sahur kapan? Kalau sudah azan subuh. Batas awalnya buka kapan? Kalau sudah matahari tenggelam secara sempurna. Kalau belum waktunya itu nggak ada yang langgar. Lambo dipaksa-paksa makan. Terkeburu habis. Enggak akan makan kalau belum waktunya. Kenapa? Ada kedisiplinan. Ya. Ini anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Mohon maaf apabila ada salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Zuhri atas arahannya, nasihatnya, Masya Allah banyak sekali ya Pak nasihatnya. Tentu saja anak-anak dan guru-guru juga merasakan manfaatnya. Insya Allah semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa menjalani Ramadan ini dengan hikmah, bersyukur, dan bisa istiqomah dalam melawan segala hawa nafsunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, untuk anak-anak sekalian peserta Riyadhah Ramadan, acara selanjutnya adalah kreasi 1. Kreasi 1 akan dipandu oleh Bapak Harkat Alam. Kepada Bapak Harkat Alam dipersilahkan. Mungkin sebelumnya untuk kelas 8 dan 9 iya. Boleh untuk mengakhiri kegiatan siang hari ini. Terima kasih. Iya. Untuk kelas 8 dan 9 dipersilahkan untuk keluar dari Zoom dengan hormat. Oke, terima kasih anak-anak kelas 8 dan kelas 9. Selamat menjalani aktivitas selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, anak-anak semua, saya off kamera karena sinyalnya harus Pak. Baik, untuk penyampaian untuk tugas kreasi 1 yaitu membuat sebuah poster. Jadi untuk kegiatan Riyadhah Ramadan ini ada selain mendapatkan materi, ada tugas mandiri ataupun tugas kreasi yang anak-anak sekalian bisa melakukan walaupun kita sedang PJJ, tapi Bapak harapkan kalian bisa melaksanakan tugas ini dengan semaksimal mungkin. Baik, untuk tugas kreasi dari Bapak untuk penyampaian secara umum dulu, nanti akan diarahkan kepada Optimum, yaitu melalui Telegram. Bapak akan bagikan baik itu berupa tugas ataupun hasil karya Bapak sebagai contoh untuk kalian semua dalam pembuatan sebuah poster. Nah, nanti ada ketentuan-ketentuan ataupun kreasi dari kalian semua untuk membuat poster yang berhubungan dengan tema Riyadhah Ramadan atau Ramadan pada tahun 1942 Hijriah ini. Ya, terus yang kedua, aplikasi yang digunakan oleh kalian itu adalah aplikasi yang terdapat pada alat pembelajaran kalian. Jadi alat pembelajaran kalian gunakan semaksimal mungkin untuk membuat kreasi tersebut. Nah, bisa itu aplikasinya adalah bisa menggunakan Canva, Ibispen, ataupun Pak Alam. Ya. Ya, Bu. Halo? Halo, Bu. Suara saya ada? Ada Pak Alam, lanjut Pak Alam. Oke. Jadi untuk kreasinya itu bisa menggunakan aplikasi yang terdapat di Ibispen ataupun yang lain, Canva dan sebagainya. Yang penting mudah untuk kalian gunakan saja. Nah, jadi ada 2 cermin. 2 cermin ini kita mulai pukul 10 sampai 11 dan dilanjutkan lagi Bu pukul Jikra, sepertinya 2. Pak Alam ya. bisa dibantu nanti. Halo, Bu Dewi? Iya Pak Alam, lanjut Pak Alam. Oke. Ya. Nah, nanti 2 cermin ini kalian bisa rehat dulu. Kalau misalkan cermin pertama belum selesai, kalian bisa melanjutkan di cermin kedua, ya. Nah, yang ketiga, kalian mengumpulkan nanti Bapak akan share kalian akan mengumpulkan tugas kelas masing-masing. Jadi di Google Classroom kalian masing-masing nanti pengumpulan tugasnya Bapak buat filenya. Nanti kalian kumpulkan di situ. Nah, itu akan menjadi nilai untuk kalian ya dalam mengerjakan tugas poster ini di bulan suci Ramadan ini. Oke, nanti Bapak akan share untuk ketentuan ataupun contoh dari Bapak di grup Telegram. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan Opjum? Oke, anak-anak ada pertanyaan untuk Pak Alam. Silakan raise hand yang ada kendala. Sebentar, ada kendala dulu. Pak Alam mau share screen ya Pak? Iya, bentar. Ini ada ketentuannya. Sebentar, saya akan share dikit aja.
Kelihatan nggak Bu Zikra? Kecil ya? Kecil banget, Pak. Kecil banget ya? Oke. Nanti untuk yang lebih jelasnya karena ini filenya saya buatnya formatnya kecil, jadi mungkin kurang jelas. Nanti untuk selanjutnya Bisa. dilanjut di grup Telegram aja, Bu. Oke, siap, Pak. Oke. Ada pertanyaan dulu untuk teman-teman yang lain? Mengerti ya? Anak-anak ada pertanyaan? Oh, oke. Tinggal Japri Pak Alam ya, Pak ya? Oke, kalau nanti kesulitan atau bingung bisa Japri melalui Telegram Bapak buat anak-anak ya. Oke, saya rasa cukup Bu Jikra untuk ya, instruksinya. Assalamualaikum. Terima kasih ya Pak Alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, untuk kreasi 1 itu membuat poster Ramadan. Silahkan kalian buat sebagus mungkin, sekreatif mungkin. Ini off Zoom sampai jam 11. Nanti kita join Zoom lagi di jam 11 untuk latihan Muqaddimah Kutub yang akan dipandu dari Bapak Saiful Arif. Oke, anak-anak silakan untuk dimulai membuat posternya. Nanti join lagi di jam 11 ya. Terima kasih semuanya. Oh iya Assalamualaikum Bu Jikra, warahmatullahi wabarakatuh. untuk Ya, Bu. informasi untuk anak-anak, Bu Jikra, nanti join Zoom masuknya ke Zoom Riyadhah Ramadan. Nah, kalau yang sekarang ini kan Zoom Tarhib. Nanti untuk selanjutnya dan sampai hari Kamis itu Zoom-nya menggunakan link Zoom Riyadhah Ramadan. Oke, nah berarti beda link lagi ya Bu Dewi ya? Iya, ini hanya link untuk Tarhib saja. Oke, nanti Gitu. insya Allah Terima kasih di-share Bu lagi Jikra. di grup Telegram ya Bu. Iya, sama-sama Bu Dewi.